Joseon, ini bukan mimpi kan? Ucap Bibi Rose, tatapannya lurus ke depan menatap sosok wanita yang sedang duduk di ranjang dengan dua anak di pangkuannya. Joseon pun sama, dia bahkan menatap menantunya tanpa berkedip. Antara percaya dan tidak percaya kalau Amelia sudah kembali, artinya kebahagiaan rumah ini sudah kembali. Berhenti menatap istriku seperti itu, kemarilah. Apa kalian akan terus berdiri di situ? Apa kalian tak mau menyapa Amelia, menantu kesayangan kalian? Tanya Smith, barulah keduanya sadar dari lamunan dan mendekat ke arah ranjang. Sayang, Bibi rindu. Kenapa lama sekali kamu tidur, nak? Amel juga rindu Bi, sangat rindu. Amel dengar semuanya, bahkan Amel dengar saat dua anak Amel nangis, tapi Amel gak bisa ngapa-ngapain, mau buka mata rasanya berat banget, mau bergerak juga sakit. Jelas Amelia. Tak apa sayang, yang penting kamu sudah bangun sekarang. Bibi mau masak makanan favorit kamu. Terima kasih Bibi. Sama-sama sayang, istirahat dulu ya. Jangan dulu fokus sama anak-anak, fokus sama kesehatan kamu dulu ya. Peringat Bibi Rose. Iya Bi. Itu bayi besarmu juga kayaknya sangat manja ya, perlu kamu tahu Mel, dia kayak kehilangan nyawa saat tahu kamu koma. Sudahlah Bi, jangan dibahas itu kan sudah lama. Bantah Smith membuat sang istri tersenyum. Ya sudah, Bibi ke dapur dulu ya, Bibi Rose pun pergi dari ruangan, tinggallah 5 orang di sana. Besok kita adakan syukuran atas bangunnya Amelia Smith, kabari mertuamu agar mereka kemari, bilang juga kalau Amel sudah sadar. Baik apa, Smith akan menelponnya sekarang. Smith melepaskan pelukannya pada sang istri, lalu pergi keluar ruangan. Kini hanya tinggal Apa dan Amelia, juga dua anak kembar yang begitu anteng dalam pangkuan Amel. Terima kasih sudah kembali nak, Apa tak bisa membayangkan jika kamu tak kembali, Smith sangat terpukul saat kamu dinyatakan koma, bahkan dia tak mau makan, tak pergi ke kantor, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri pun dia tak mau, kamu bisa melihatnya sendiri, wajahnya berewokan, kurus juga. Iya Apa, Amel sudah nyoba berulang kali untuk bangun, tapi rasanya sakit. Jelas Amelia. Yang penting kamu sudah bangun sekarang, Apa sangat berterima kasih padamu nak. Ada suatu hal yang ingin Amel bicarakan. Bicara saja nak, Apa akan dengarkan. Jawab Joseon. Sebenarnya, aku bukan anak kandung mamak sama bapak. Mereka paman dan bibi Amel. Maksudnya gimana Mel? Amelia menjelaskan kronologis kejadian pembunuhan belasan tahun silam dengan detail, memastikan tak ada yang terlewat satu bait pun. Sedangkan Apa Joseon menyimak dengan serius cerita menantunya. Maaf menyembunyikan hal ini, Amel takut aja kalian gak merestui hubungan Amel sama Opa kalau tahu Amel anak yatim piatu. Hubungannya apa? Tak masalah sayang, kami tetap menyayangimu. Terima kasih Apa. Kamu anak Apa sekarang, jangan banyak pikiran ya. Fokus dulu sama kondisi kesehatan ya, kamu baru saja bangun dari tidur panjang. Iya Apa, terima kasih. Kamu ini, terus saja berterima kasih. Ayo Alia sama Ares ikut kakek dulu yuk, mamanya mau bobo dulu. Mama bobo. Celoteh Ares. Iya mamanya mau bobo dulu, Ares sama Alia sama kakek dulu ya, jangan nakal. Smith masuk kembali ke dalam ruangan, dia masih merindukan sang istri, dia tak berhenti menatap Amelia yang sedang berbaring, membuat wanita itu risih sekaligus gemas. Opa kenapa liatin aku kayak gitu? Gak apa-apa, cuma aku masih gak ngangka aja kamu udah bangun. Aku bahagia sekali sayang, jawab Smith, matanya terus menatap Amel dengan penuh cinta. Ini sudah kehendak takdir Opa.
Smith tak membalas ucapan sang istri, dia merangkak menaiki ranjang dan kembali memeluk Amelia dengan erat, bahkan sangat erat. Udah lama gak tidur sambil meluk kamu kayak gini, Bay. Sekarang kan bisa, ayo tidur. Iya, selama setahun lebih aku kurang tidur karena terus kepikiran kamu, Bay. Maaf Opa, sekarang tidurlah. Aku akan mengusap kepalamu. Terima kasih sayang, aku harap saat aku bangun kamu masih mengusap kepalaku. Iya, kalau aku gak ngantuk terus ikutan tidur ya Opa. Iya sayang, aku ingin tidur di sini, boleh? Tanya Smith, menunjuk buah kenyal sang istri. Boleh, ini milikmu, jawab Amelia, dengan senyum yang terkembang. Smith akhirnya tertidur di dada sang istri, dengan tangan Amel yang mengusap kepala belakang Smith. Smith masih tertidur dengan lelapnya dengan tangan Amelia yang mengusap lembut kepalanya, tapi kelamaan rasa kantuk juga datang menghampirinya. Dia pun menghentikan usapannya dan tertidur juga, dengan kepala Smith di dadanya. Bibi Rose masuk, dia ingin memberi tahu Amel kalau makan siang sudah siap, tapi dia melihat pemandangan yang begitu mengharukan. Smith tertidur dengan Amelia yang memeluk kepalanya. Tak terasa, setetes bulir bening jatuh begitu saja dari ujung matanya. Smith terlihat begitu bahagia setelah istrinya bangun, tak perlu diragukan lagi kalau cintanya pada Amelia sangatlah besar. Sedang apa di sana Rose? Biarkan mereka bersama dulu, beri mereka waktu untuk melepas rindu sejenak. Apa Joseon datang dengan menggendong Alia, sedangkan Ares di belakangnya dengan membawa mainan mobil. Tadinya mau ngasih tahu makan siang udah siap, tapi mereka lagi tidur. Mereka merindukan satu sama lain, Rose. Biarkan saja dulu. Baiklah, ayo Ares main sama nenek. Bibi Rosu menggendong Ares dan membawanya ke ruang tamu, tempat berserakannya mainan kedua anak sultan itu. Ares dan Alia kembali bermain dengan riang, mereka juga ikut senang karena ibunya sudah bangun sepertinya. Biasanya mereka bertengkar, tapi kini mereka terlihat baikan, anteng dengan mainan masing-masing. Mungkin juga mereka mengerti kalau ayah dan ibunya masih butuh waktu untuk melepas rindu selama setahun lebih tak tersalurkan. Sore hari, Smith terbangun dari tidur siangnya. Dia membuka kedua matanya, sama dengan saat dia tertidur tadi, bedanya tak ada tangan yang mengusap kepalanya. Smith segera bangun dan mencubiti pipi sang istrinya, membuat Amel yang sedang tertidur itu terbangun karena sakit di pipinya. Opa kenapa sih, sakit tahu? Bangun tidur kok nyubitin pipi sih, tahu pipinya tirus banget. Syukurlah, Smith menghambur memeluk sang istri, air matanya lolos begitu saja, sampai sesenggukan. Amel heran, ada apa dengan suaminya ini? Kenapa bangun tidur langsung nyubitin pipi, sekarang malah nangis sesenggukan. Tapi dia tak mau bertanya sekarang, dia memilih membiarkan Smith menangis sambil memeluknya, dia mengusap kembali kepala sang suami dengan lembut. Kenapa sayang? Ada apa? Tanya Amel akhirnya, setelah tangis Smith sedikit mereda. Aku hanya takut kalau semuanya hanya mimpi baik, tapi syukurlah kamu benar-benar sudah terbangun. Amelia mencium singkat bibir Smith, dia menangkup kedua sisi wajah sang suami. Jangan terus menangis sayang, aku baik-baik saja dan aku sudah kembali, aku takkan meninggalkanmu lagi. Mendengar ucapan sang istri, Smith malah semakin kejer. Membuat Amel tertawa lucu melihat tingkah suaminya. Kayak anak kecil ingat kamu udah punya anak. Gak pantas nangis kejer gini, malu sama umur. Biarin, jawabnya manja, lalu kembali memeluk erat tubuh kurus Amelia. Ayo makan, kamu harus makan banyak biar kenyal lagi. Iya sayang, bantuin dong. Kaki aku masih ngilu.
Tentu saja aku bantu sayang, mau digendong aja biar cepat. Tawar Smith. Enggak ah, malu. Lagian, sekalian latihan jalan. Ya udah, ayo bangun tapi hati-hati. Smith membantu sang istri berjalan, keluar dari ruangan yang selama 1 tahun ini dia tempati. Amel mengedarkan pandangannya ke segala arah, suasana rumahnya masih sama saat terakhir dia melihatnya. Mama, teriak Alia, gadis kecil itu menghambur memeluk kaki sang ibu, begitu juga dengan Ares yang ikut-ikutan. Anak-anak mama. Alia sama Ares lepasin mama dulu ya, mamanya mau makan dulu. Kedua anak kecil itu mengerti dan melepaskan pegangan mereka, membiarkan sang ibu makan dulu. Makan dulu ya Mel, tapi kata dokter gak boleh makan berat dulu. Jadi bibi buatin bubur ayam sama roti lapis kesukaan kamu. Gak apa-apa Bi, makasih ya. Amelia duduk di salah satu kursi, dengan Smith yang selalu nempel di dekatnya, pria itu dengan telaten menyuapi sang istri. Meski Amel berusaha menolak, dengan alasan ingin makan sendiri, tapi Smith tak peduli dan tetap menyuapi istrinya. Kamu kurus banget, jadi harus makan banyak ya sayang. Tapi kenyang opa, rengek Amelia manja, tapi keputusan Smith tak bisa dibantah, dia terus menyuapi sang istri, sampai bubur di mangkuknya habis tak bersisa. Aduh begah banget opa, perutku sampai gembung gini. Keluh Amelia sambil mengelus perutnya yang membuncit karena kekenyangan. Jangan dipaksa Smith, nanti istrimu mual. Baru aja dia bangun, udah dicekoki makan banyak. Ya Smith cuma pengen Amel gendutan lagi. Dia kurus banget, kelamaan tidur. Ucap Smith. Itu bukan kemauan aku opa, maaf. Iya, sekarang tugas aku cuma buat kamu gendutan lagi. Jawab Smith dengan senyum manisnya. Anterin aku ke ruang tamu dong, pengen lihatin anak-anak main. Smith tak suka saat istrinya kesusahan berjalan, jadi dia berinisiatif menggendong sang istri ke ruang tamu. Amel begitu bahagia melihat anaknya bermain dengan anteng, mereka adik kakak yang sangat akur. Smith datang dengan sepiring buah, lalu mulai menyuapi sang istri kembali dengan buah-buahan. Masih begah sayang, tolak Amel, dia berhenti dia suapan buah keempat. Biar kamu sehat baby, biar ini kenyal lagi. Iya nanti kalau udah gak begah aku makan, sekarang masih kenyang ya. Bujuk Amel lagi. Baiklah sayang, tapi janji ya dimakan. Amelia mengangguk mengiyakan, Smith merebahkan kepalanya di pangkuan sang istri. Dia begitu merindukan semua ini, sampai dia lupa kalau di rumah ini bukan hanya ada dirinya dan Amel, tapi ada bibi dan apanya. Tangan Smith nakal, dia berusaha menggapai buah kenyal sang istri dan memainkannya. Amel meringis menahan ngilu, maklumlah sudah 1 tahun lebih dia tak disentuh, ini seperti pertama kalinya lagi. Jangan dong, malu kalau ketahuan bibi sama apa. Gak sabaran banget. Ya emang aku gak sabar yang, terus kamu mau apa Tanya Smith. Aduh, aku kok punya suami kayak kamu sih. Iya sih ganteng, tapi kok mesum banget. Celetuk Amelia. Kamu menyukainya kalau kamu lupa, aku yakin intimu sedang berkedut manja di bawah sana. Tepat sasaran, Smith benar. Intinya terasa berdenyut di bawah tubuhnya. Amelia merona, Smith yang melihatnya pun terkekeh. Amel jadi malu-malu seperti di awal, saat mereka masih menjalin hubungan gelap. Jangan malu sayang, kamu bukan gadis lagi. Kamu punya anak dan suami, itu kebutuhan. Kamu menginginkannya. Kata siapa aku bukan gadis. Katanya wanita yang habis melahirkan, akan seperti gadis lagi. Gimana ya? Pengen sih, tapi ya gak sekarang juga kali opa. Jawab Amelia. Terus kapan?
Kamu gak kasihan sama si pisang raja? Orang lain berpuasanya hanya selama masa nifas 40 hari lah aku. Setahun lebih. Kalau meledak, pasti banyak banget. Iya, nanti malam aja tapi pelan-pelan. Ini aku kan dijahit, pasti ngilu banget. Ucap Amel. Smith mengangguk cepat dengan senyum cerahnya, dia bahkan langsung memeluk dan mencium sang istri, hingga membuat wajah Amel basah karena ciuman Smith. Cie, dunianya jadi milik berdua lagi. Kami cuma ngontrak di sini, celetuk bibi Rose sambil tersenyum simpul. Itu kan, apa aku bilang. Kamu ini bandel banget. Amel mencubit lengan Smith dengan gemas, hingga membuat pria itu meringis. Ya ampun, galaknya gak hilang. Cetus Smith sambil mengusapi lengannya yang memerah karena bekas cubitan. Siapa yang kamu bilang galak? Aku. Enggak kok, Bay. Kamu salah dengar kali sayang, jangan marah ya. Smith langsung memeluk sang istri lagi. Hahaha, Smith takut istri, tawa apa Joseon meledak seketika saat melihat Smith yang begitu ketakutan saat Amel menunjukkan wajah garangnya. Harus takut dong, dia kan gak bisa hidup tanpa jatah. Sinis Amelia, sedang yang di sini sih hanya nyengir menunjukkan deretan gigi putihnya. Bisa kok Bay, aku udah puasa setahun lebih loh. Oke, puasa lagi ya. Jangan minta jatah. Ya gak gitu juga Bay, gak bisa gitu dong. Aku pengen, udah lama gak masuk yang. Masuk apa? Masuk lubang dong sayang, jawab Smith, membuat apa dan bibi Rose kompak menggelengkan kepalanya. Gak boleh langsung dipakai ya, Amelnya kan baru bangun. Lo kenapa Bi? Nifasnya kan udah berhenti, sampai kapan Smith harus puasa? Nifas itu terjadi sama wanita yang sadar, Amel itu kan koma selama setahun Smith, kemungkinan dia akan nifas setelah sadar. Jedar. Smith lemas seketika, tubuhnya luruh ke lantai. Membuat bibi Rose tak tahan dan tertawa dengan puas karena berhasil menjahili keponakan bucinnya. Bibi bercanda Smith. Smith mendongak dan menatap bibinya dengan kesal. Kamu lihat gak tadi Mel? Gimana ekspresinya saat bibi bilang kamu masih nifas? Langsung lemes, kayak gak punya semangat hidup. Ucap bibi Rose dengan sisa tawanya, membuat Smith makin kesal dan memilih memeluk istrinya, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang istri. Jangan ngambekan dong sayang. Amelia mengusap kepala suaminya yang sedang merajuk itu. Bibi ngeselin banget yang, aku kesel. Udah, bibi cuma bercanda. Nanti malam jadi dapat jatah ya. Rengek Smith. Iya, tapi satu putaran aja ya. Takutnya gak kuat. Iya sayang, makasih. Jawab Smith girang, lagi-lagi pria itu menciumi wajah sang istri. Tak terasa, setahun sudah berlalu sejak Amel sadar dari komanya. Anak kembarnya sudah berusia 2 tahun saat ini, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang menggemaskan. Orang tua Amel juga memutuskan tinggal bersama sang putri. Smith juga sudah tahu tentang Amel yang bukan putri kandung, melainkan keponakan yang diangkat sebagai anak. Tapi Smith tak mempermasalahkannya, selama mereka berbuat baik pada Amel, dia akan membalas beribu kali lipat dengan kebaikan. Hari ini, Smith tak pergi ke kantor, dia ingin menikmati waktunya seharian bersama keluarga kecilnya. Gak ngantor yang? Tanya Amel, wanita itu baru saja selesai keramas di pagi hari yang sejuk ini, kalian tahu apa penyebabnya? Apalagi kalau bukan penyerangan markas oleh senjata nuklir. Males yang, jawab Smith lalu pria itu memeluk sang istri yang tengah merapikan rambutnya. Wangi banget, Bay. Duh jadi pengen naik lagi, celetuk Smith dengan hidung yang berada di ceruk leher sang istri. Udah ah. Tadi malam kamu main 4 ronde loh. Lihat nih,
kaki aku masih gemeteran gara-gara kamu mainnya lama banget. Ya abisnya enak, jawab Smith santai. Turun yuk, ajak Amelia, anak-anaknya sudah diambil alih oleh Bibi Rose pagi-pagi buta. Smith mengekor di belakang sang istri, dengan tangan yang dia masukkan ke dalam saku. Pagi Bibi, anak-anak mama. Pagi Mel, anak kamu pagi-pagi udah minta makan aja. Mereka lapar Bi, semalam kan gak sempet makan dulu malah keburu tidur. Jawab Amel. Amelia mengambil alih mangkuk makanan dari tangan Bibi Rose dan menyuapi anak-anaknya, dia tersenyum manis saat menyaksikan sendiri anak-anaknya makan dengan lahap. Tak lama, kedua orang tua Amel masuk dengan setelan olahraganya, juga dengan apa Joseon. Abis dari mana? Jogging Mel. Jawab ibunya Amel. Amelia hanya membulatkan bibirnya sebagai jawaban. Anak mama makannya lahap banget, enak ya nak. Siang harinya, rumah besar keluarga Alexander kedatangan tamu penting. Roy datang bersama Rena. Amel. Rena, jawab Amel lalu bercepaka cipiki ria, padahal rumah mereka hanya terhalang tembok dan gerbang rumah. Ya rumah yang Smith bangun sudah jadi setahun lalu dan langsung diberikan pada Roy sebagai hadiah pernikahannya. Ada apa Ren, kok kayak seneng banget gitu? Tanya Amel. Aku cuma mau ngasih tahu, aku hamil lagi Mel. Apa? Kamu hamil lagi? Wah selamat Rena. Amelia memeluk sahabatnya, dia sebenarnya ingin kembali mengandung, tapi Smith dengan tegas menolak, karena trauma dengan momen melahirkan Amel yang berujung koma selama 1 tahun lebih. Makasih Amel. Aku dilarang keras sama opa buat hamil lagi. Wajar dong Mel, dia takut kejadian buruk terulang lagi, dia pasti trauma Mel. Iya, dan aku ngerti alasannya jadi memilih nurut aja. Nanti sore ke rumah aku ya, kita mau adain syukuran kecil-kecilan. Aku pasti datang, jaga kandungan kamu dengan baik ya. Sore harinya, Amel pun menghadiri acara syukuran kehamilan kedua Rena, tentunya dengan Smith dan semua anggota keluarganya. Mereka membacakan ayat-ayat suci, mendoakan sang jabang bayi agar kelak menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Tak terasa air mata Smith meluncur begitu saja tanpa bisa dicegah, dia pernah berada di posisi paling bawah dalam hidupnya, yaitu kehilangan semangat hidup karena sang istri yang koma. Dari pengalaman dia belajar, 2 anak sudah lebih dari cukup. Alia dan Ares adalah putra mereka, takkan ada adik lagi di antara mereka karena Smith memutuskan untuk melarang sang istri hamil lagi, apapun alasannya, meskipun sang istri menginginkannya sekalipun. Singkatnya, acara syukuran Rena sudah selesai. Amel dan Smith sedang rebahan di kasur, anak-anak mereka tidur bersama neneknya, Bibi Rose atau orang tua Amel. Sayang. Ya opa. Kamu tahu bagaimana hancurnya aku saat kamu dinyatakan koma oleh dokter. Amel menggelengkan kepalanya. Aku bahkan ingin merobohkan rumah sakit tempat kamu melahirkan sayang, aku marah tapi aku juga sakit melihatmu seperti itu sayang. Smith menggenggam tangan Amel erat saat menceritakan penderitaannya setelah Amel tertidur lama. Aku terpuruk dalam penderitaanku sendiri, hingga aku melupakan anak-anak kita yang belum diberi nama apapun. Aku memikirkannya semalaman, aku takut kamu tak suka dengan nama yang aku beri. Setelah itu aku berpikir lagi dan mulai kembali semangat menjalani hidup, meski rasanya nyawaku hanya tinggal separuh. Aku sangat mencintaimu dan aku tak mau kehilanganmu, maka dari itu aku tak mau menambah anak lagi. Iya, aku mengerti. Terima kasih sudah mencintaiku. Smith memeluk Ika erat, menyalurkan kasih sayang yang teramat besar untuk istri tercintanya. Dia merasa hidupnya kembali berjalan normal setelah sang istri terbangun.
Dari perjanjian konyol yang membuat orang geleng-geleng kepala hingga menjadi sebucin ini bukanlah waktu yang sebentar dan hal yang mudah, mereka sudah menjalani berbagai halangan hingga membuat cinta mereka terikat kuat. Smith melerai pelukannya lalu meraih dagu sang istri dan mencium bibirnya dengan lembut, mereka hanyut dalam suasana romantis. Saling menunjukkan cinta mereka yang sudah terajut rapi dalam setiap untaian benangnya. Tamat. Akhirnya juga, maaf kalau tamatnya kurang dapat feel-nya, sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya, bye-bye.